Minyak bumi terbentuk dari pelapukan jasa teknik atau mikroorganisme yang tertimbun dan terisolasi oleh endapan pasir atau zat lain selama jutaan tahun dengan pengaruh tekanan serta panas bumi. Minyak bumi yang berwujud lumpur yang hitam pekat berbau menyengat dengan kekentalan yang tinggi. Minyak bumi biasa disebut sebagai petroleum dalam bahasa Latin petrus yang berarti batu dan oleum yang berarti minyak. Pada lapisan bawah tanah yang tak berpori dikenal dengan nama antiklina atau cekungan. Daerah cekungan ini biasanya terdapat beberapa lapisan. Lapisan paling bawah berisi air, lapisan di atasnya berisi minyak, dan lapisan di atas minyak bumi ini berisi gas alam. Jika cekungan mengandung minyak bumi dalam jumlah besar, maka pengambilan dilakukan dengan pengeboran. Minyak mentah atau crude oil yang berwujud cairan kental berwarna hitam belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui dua tahap. Pengolahan tahap pertama atau primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua, secondary processing, yang dilakukan dengan berbagai cara. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan titik didihnya. Proses distilasi bertingkat meliputi fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan LPG atau liquefied petroleum gas yang digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil yang berbahan bakar gas atau diolah menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin dan aftur. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima biasa disebut residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi beberapa senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan nilin. Pengolahan minyak bumi tahap kedua adalah cracking, merupakan proses pemotongan rantai fraksi minyak bumi yang panjang menjadi lebih pendek. Cracking terbagi menjadi dua, yaitu thermal cracking dan catalytic cracking. Selain fraksi minyak bumi yang lebih pendek, cracking juga menghasilkan produk samping yang bernilai tinggi, seperti etilen dan propilen, yang digunakan sebagai bahan dasar polimer sintetis. Selanjutnya adalah reforming, yang merupakan proses-proses penata ulangan rantai fraksi minyak bumi. Contohnya adalah pembentukan isoktana dari norma oktana dengan fraksi isomerisasi. Reforming dilakukan dengan suhu tinggi, 495 sampai 525 derajat Celcius, dan tekanan sekitar 5 hingga 45 atmosfer dengan katalis logam mulia seperti platina atau rhenium. Selanjutnya, proses polimerisasi dan alkilasi. Setelah adanya perbaikan atau perbaruan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini biasanya menggunakan bahan tambahan katalis asam yang kuat seperti H2SO4, HCl, AlCl3. Sedangkan proses polimerisasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari dalam sebuah akhir menjadi meningkat. Selanjutnya treating, yang merupakan proses pembersihan minyak bumi dari pengotor yang dilakukan dengan dua metode, yaitu ekstraksi dan kristalisasi. Ekstraksi adalah pemurnian fraksi minyak bumi dengan penambahan pelarut untuk membuang pengotor yang ada dalam minyak bumi. Contohnya adalah pemurnian solar dari belerang menggunakan pelarut asetonitrile dengan bantuan sinar UV. Sedangkan katalisasi merupakan proses pengumpulan residu yang terkandung pada minyak bumi. Contohnya adalah kristalisasi wax lilin yang terkandung dalam solar. Terakhir adalah blending, yang merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Contohnya adalah pencampuran bensin dengan etanol yang akan meningkatkan efektivitas pembakarannya. Bahan kimia lain yang digunakan dalam proses blending pada bensin adalah metanol, MTBE, dan TEL.
Namun TEL berbahaya karena dapat melepaskan senyawa timbal yang dapat merusak kesehatan. Fraksi minyak bumi dibagi menjadi 3. Yang pertama, fraksi gas yang memiliki titik didih terendah, yaitu di bawah 20 derajat Celcius, dengan jumlah atom C1 sampai dengan C4, seperti metana, etana, dan propana. Contohnya gas LPG sebagai bahan bakar kompor gas. Fraksi kedua yaitu fraksi cair, memiliki titik didih antara 30 sampai dengan 300 derajat Celcius, dengan jumlah rantai karbon mulai dari C5 sampai dengan C20. Contohnya adalah petroleum ether yang dimanfaatkan untuk dry cleaning pada usaha laundry. Contoh selanjutnya adalah bensin dan nafta. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, sedangkan nafta digunakan untuk bahan pembuat pernis dan cat. Kemudian ada kerosin yang dahulunya sebagai bahan anti serangga dan bahan bakar kompor minyak, aftur sebagai bahan bakar pesawat, dan solar untuk kendaraan, juga pembangkit listrik tenaga diesel. Lanjut, ada minyak pelumas atau yang biasa dikenal dengan oli, dimanfaatkan sebagai pelumas atau pelicin mesin untuk memperlambat kehausan mesin. Fraksi ketiga ada fraksi padat, suhu destilasinya di atas 300 derajat Celcius dengan jumlah rantai karbon di atas 20 atom. Contohnya yaitu parafin yang dimanfaatkan untuk lilin dan korek api. Selanjutnya yaitu aspal yang dimanfaatkan untuk bahan pengeras jalan.